Ya, masih di talk show Suara Rakyat bersama saya Atik Wijaya dan kita masih hadirkan Romance Pitu. Kali ini ada dua pentolan dari Romance Pitu, ada Rumania dan juga ada Mas Joko Abad. Kita lanjutkan kembali, tadi pertanyaannya di sesi berikutnya adalah sampai kapan kalian tetap bertahan di genre yang sama? Sementara saat ini kan banyak genre-genre baru, mungkin patternnya sama, musik rock, musik jazz, musik etnik gitu ya. Kemudian kesininya gitu perkembangannya rock yang seperti apa, rock ada classic rock, ada metal, ada rock metalnya beda lagi, metalcore, metal dan metal dan sebagainya semacam itu ya, black metal. Kemudian kalau jazz sendiri juga sudah kolaborasinya juga sudah ini. Nah ini sendiri kan sebenarnya kalau musik dari kalian sebenarnya kan juga kontemporer juga ya maksudnya ya Mas ya. Dan awalnya juga ini sebenarnya nyawanya kalian adalah musiknya musik gamelan itu tadi, dimasukkanlah modern musik ya, di situ. Jadi ya sudah modern musiknya. Nah ini kedepannya sudah ada gambaran atau belum nih? Kalau ada karya baru bertahan sih sebenarnya. Kalau musik kontemporer itu nggak akan ada matinya ketika kita, karena gamelan sendiri itu nggak akan pernah mungkin pernah lekang. Jadi mau kita masukkan kemana aja, bahkan malah kemarin itu di acara Rock in Solo atau apa itu malah kan mereka kolaborasi dengan gamelan kan. Betul sekali. Dan itu. justru sekarang minat orang untuk mengkolab musiknya dengan gamelan musik itu semakin banyak tinggi, ya. semakin banyak. Termasuk juga Down for Life itu yang musik metalcore kan. Sekalipun juga sekarang mereka hadir dengan atribut-atribut tradisional. Walaupun mereka mengusung musik metalcore, bahkan mereka sampai di Wacken Open Air metal battle ya di Jerman ya. Itu mereka juga memasukkan unsur gamelan, sinden dan lain sebagainya. Dan setiap penampilannya mereka juga sih ya. Dan walaupun akhirnya finally mereka tetap dengan musik cadasnya ya, musik kerasnya betul. Dan kalau bicara musik etnik itu kan kita musik etnik Nusantara dan itu enggak ada habisnya kalau kita eksplor. Mungkin sampai tua kakek nenek besok itu kita belum habis untuk mengeksplor musik-musik Nusantara yang ada di Indonesia sendiri itu. Jadi kesimpulannya kita tetap bertahan. Konsisten ya. Konsisten gitu. Di jalur musik yang sama. Oke, mungkin nanti akan ada sedikit aplikasi-aplikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Sekarang pun kan kita juga misalnya suara-suara gamelan biar kelihatan lebih ramai lagi itu mungkin kita pakai sequencer juga. Kita ya, ada Alvira, kayak gitu. Itu kan lebih itu kita juga bikin kemarin juga yang lagu Nusantara Negeriku, Bocah Angon kita di Bogor kemarin juga pakai sequencer. Jadi ada suara-suara gamelan musik-musik Nusantara yang lain yang masuk, tapi cuma nuansa gitu, ambil nuansanya. Sebenarnya gamelan sendiri itu sebenarnya identik dengan Solo saja, dengan Jawa Tengah saja, atau spiritnya Solo ya ini ya, lebih tepatnya gamelan Solo ya. Atau sebenarnya dari wilayah lain ini yang mempelajari musik etnik ya, etnologi ya, itu sebenarnya dari wilayah luar kota itu ada nggak sih? Ada yang gamelan membedakan kan, apa Mas? Kalau di Jawa kan gamelan pelak selendro itu ada. Pelak selendro istilahnya. Gamelan Jawa lah, gamelan Ageng. Kalau di Jogja juga ada, kalau di Bali juga ada gamelan Gong Kebiar itu, Semar Pagulingan juga ada. Terus itu di Bali, di Sunda juga ada, di Banyuwangi pun sendiri dia juga punya etnik sendiri, punya gamelan yang berbeda dengan yang ada di Solo, juga berbeda. Terus belum juga nanti yang di luar Jawa itu ada talempong yang di Kalimantan itu yang kayak bunang. Itu kan juga ada ya. Sebenarnya itu kan gamelan, masuknya juga instrumen gamelan juga kan. Cuman masing-masing daerah mereka punya ciri khas masing-masing. Nah, misalnya Sunda identik dengan pakai kendang Sunda, terus cengkok lagunya, cara menyanyi, memainkannya, cengkok lagunya itu juga beda. Kalau di Jawa mungkin dia lebih nyinden, kayak nyinden. Yo mas, apa kayak gitu. Kalau di Sunda kayak Sunda kan kayak gitu. Beda lagi kalau Bali itu nanti lebih ke kayak gitu. Ada vibranya. Karakter vibra kan seperti orang berdoa ya. Seperti orang berdoa. Nah, itu
banyak sekali sebenarnya di Indonesia. Itu sangat kaya itu. Itu yang masih kelihatan kalau bicara musik etnik, bukan cuman gamelan itu wah luar biasa. Nusantara itu luar biasa. Adakah kemungkinan nanti kalau saat ini kan mungkin Romance Pitu kan lebih ke solo ya? Adakah nanti ada pergeseran mungkin nyoba juga explore dari Kalimantan, dari sudah. Kita sering memasukkan Sudah. aransemen-aransemen. Jadi gini, bahkan nggak sudah ada cuman pemirsa. solo. Oke. Jadi kita itu memang aransemen kita itu mengambil nuansa musik Nusantara. Nusantara. Bahkan gamelan saya itu kan saya namakan gamelan Jawa Bali. Karena basicnya saya sangat suka dengan rancak gamelan yang Bali kan yang dinamis itu kan. Nah, itu setiap garap-garap kita juga ambil unsur-unsur musik-musik Bali. Kalau di Saron itu ada imbalannya yang beda dengan di gamelan Jawa. Jadi satu alat itu kita eksplor aja, kita eksplor mau dibawa kemana juga bisa. Fleksibel. Oke. Cara bernyanyinya juga kan nggak sindan aja, tapi bisa logat Sunda, logat Bali, logat Kalimantan mungkin, logat Sumatera, Batak itu kan. Kalau vokal sendiri dipegang satu cuman Rumania ya? Sebenarnya ya intinya Rumania. Cuman kalau misalnya ada order, Mbak minta tambah nyanyi kolaborasi, gitu, collab fit featuring siapa gitu juga sering. Kayak terakhir kemarin sama Fariza ya? Iya. Fariza. Aku lihat di sosmednya. Jadi silahkan untuk pemirsa yang penasaran dengan Romance Pitu, bagaimana perform mereka, karena mereka ini tentunya perform by request ya. Jadi ketika Anda merequest mereka akan datang ke tempat Anda untuk perform. Misalnya Anda punya gawe nikahkan putra-putrinya, atau mungkin ada acara-acara tentu saja yang nantinya akan menghadirkan Romance Pitu, mereka akan ada tentunya ya. Langsung menghubungi aja Instagramnya romance.pitu. Romance-nya pakai Z ya. ROMANZ. @romance pakai Z bukan S belakangnya, terus titik 7 ya. Pitu, PITU. Oh, PITU. Jadi bukan angka ya. Kalau angka itu berarti milik siapa? Bukan dari Romance Pitu. Jadi @romance dengan Z titik PITU. Oke, ya. Nanti di sana juga sudah ada record dari perform dari Romance Pitu juga di beberapa acara tentunya ya. Nanti bisa di sini bisa jadi terinspirasi untuk menghadirkan Romance Pitu tuh di momen bahagia Anda. Benar. Di momen yang mana? Segala momen lah ya. Segala momen ya, bisa ya, segala momen bahagia. Pernikahan bisa nanti sesuai dengan request juga. Kita juga sebelum pandemi sempat kolaborasi sama Ivan Seventeen. Oh iya. Sama Iman Zero. Selawang Sewu. Oke. Jadi yang kemarin-kemarin Selawang Sewu kan dangdut ya? Dangdut. Jadi tapi mereka ngikutin kita. Iya. Oke. Jadi kita dangdut, kita garap etnik itu. Ivan juga sama, Ivan Seventeen dia malah seneng gitu loh, pop. Dia malah seneng ada musik-musik gamelannya gitu, dia malah seneng. Dia joget-joget malah. Akhirnya ngikutin ya. Ngikutin. Oh, jadi setiap perform kalian pasti membawa tema berbeda ya? Tema berbeda, tema dari Nusantara. Jadi misalnya, tapi identiknya kalau yang disuka sama Mas Joko ini Bali ya? Bali, tapi tetap tidak menutup kemungkinan sesuai dengan request tentunya, atau sesuai dengan tema dari acara tersebut. Misalnya kalau acaranya mungkin acaranya ada, wah ini kayak nyambung nih ke Bali, ya udah Bali. Mungkin acaranya agak religi gitu, ada musik gambus mungkin. Bisa juga ya. Bisa juga. Tergantung request mau minta apa. Tergantung request. Oke. Personilnya ada berapa sih sebenarnya? 7 ya kan? 7. Dan konsisten 7? 7 dan vokalnya ini 8. Berarti 8 ya? 7 ini yang terus selalu ada ya? Dan misalnya ada lagi memasukkan unsur atau alat musik, nggak bisa? Bisa juga? Bisa juga, itu nanti bertujuh. Itulah kenapa namanya Romance Pitu ya. Oke. Romance itu berarti dari Rumania. Kemudian Pitunya itu personilnya tadi ya. Oke. Ya, luar biasa. Ya, ada yang ingin disampaikan mungkin dengan masyarakat kaitannya dengan musik kalian, memperkenalkan musik kalian. Sebenarnya kalau ini ada yang sudah
paham betul dengan Romance Pitu, ada juga yang bukan paham betul ya, tapi sudah pernah melihat beberapa kali perform, dan performnya memang kalau menurut saya selalu berbeda. Selalu berbeda dari perform satu dengan perform di lain, itu selalu mengusung tema yang berbeda. Karena kita itu lagi menyesuaikan yang nanggap, yang ngersaknya gitu ya. Misal kemarin ada orderan mantan minta kolaborasi dengan reog, itu kita juga akhirnya menggarap di satu gedung dengan reog kolaborasi, ada dengan gamelan reog juga. Ya, jadi satu ada unsur gamelan reognya. Ya by request. Yang selama ini pernah diciptakan dalam sebuah perhelatan, dan kalian sempat menemui kesulitan itu pas waktu dalam event apa? Pernah nggak? Sementara ini belum ya? Belum. Enggak. Karena emang meskipun kelihatannya sulit, dibikin enjoy aja. Akhirnya juga pertama juga wah gimana ya, ini PR banget kolaborasi sama ini. Oh akhirnya kita cari solusi, oh ternyata bisa diusahakan. Kebetulan kan ya. dulu juga sering kolaborasi. Terus saya sendiri kan juga punya beberapa karya musik instrumental yang pernah bikin garap tentang gamelan reog, tentang itu kan. Jadi ya udah kita gabungin gitu. Sebenarnya musik itu memang ya itu tadi bahasa universal ya. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan itu dengan bermusik ya. Mau sedih, mau seneng. Jadi kita bisa menyampaikan ke masyarakat, ke khalayak umum juga, itu lewat musik juga bisa. Berkomunikasi dengan musik. Talk show suara rakyat. Nah ini juga suara rakyat lewat lagu, lewat musik juga bisa kan, banyak kan. Iya banyak. Oke. Jadi sejauh ini memang belum ada yang pengen banget tapi belum kesampaian dari Romance Pitu nih, Mas Joko nih terutama. Kalau pengen collab sama siapa? Kalau collab ya sama, kalau saya sih lebih suka collab sama Dewa Bujana misalnya, sama Balawan kayak gitu. Ya siapa tahu nanti bisa lah. Soalnya pernah tahun kayaknya kalau Balawan nyambung ya. Nyambung. Iya, kita pernah ketemu di ngobrol di Jogja, acara apa ya tuh, kementerian itu. Bikraf. Kemenparekraf kalau sekarang. Kebetulan kan kita dulu ada seleksi semacam dilombakan gitu ya mungkin ya. Dilombakan satu Indonesia, kita suruh ngirim video. Terus kebetulan kita dapat nominasi 3 besar. Jadi terus akhirnya ikut seminarnya juga, ikut workshopnya Balawan, kita ngobrol banyak. Ternyata proses kreatifnya itu hampir mirip dengan proses kreatif yang pernah saya lakukan gitu. Oh ternyata ya saya tuh meskipun dari daerah ya kadang kan masih merasa insecure, nggak percaya diri gitu kan. Nah itu makanya ternyata ternyata orang besar punya bergening juga ya. Ternyata iya gitulah intinya. Tapi belum berlanjut lagi sayangnya ya. Belum. Itu kemarin yang di almarhum Ben Sleo ya, dia ngasih nomornya Balawan, Dwiki Darmawan, karena dia support banget ke musik kita. Kita itu punya musik yang punya warna yang berbeda gitu. Walaupun dari daerah, kualitasnya juga nggak kalah sama kita juga. Kemarin tuh 100 besar di Nusantara, apa ya namanya lombanya band competition. Iya, band competition itu juga masuk 100 besar, itu juga dari ribuan band. Itu padahal di situ juga ada musik etnik yang lain juga. Tapi kita ya itu dengan kita membawakan genre kita sendirilah, dengan ala kita sendirilah. Jadi ya beda. Ada yang bilang kita itu jazz etnik, ada yang bilang apalah gitu. Tapi sebenarnya itu terserah mereka. Sebenarnya kita enggak bergenre. Oh gitu. Terserah jadi orang mau ini bilang apa, mau genrenya mau dangdutan ya monggo gitu. Mau genre ini dikatain ini gamelan, monggo. Mau dibilang itu jazz atau apa, monggo. Bebas sih. Iya. Oke. Kalau menurut versi dari Mas Joko Abad sendiri, sebenarnya komposisi dari tiap-tiap alat musik dalam sebuah pertunjukan musik itu yang terjadi sekarang, kemudian penilaian dari Mas Joko sendiri, kemudian pentingnya seberapa penting sih sebenarnya, kemudian dikorelasikan dengan apa yang terjadi sekarang di lapangan semacam itu yang dibawakan oleh para musisi-musisi sekarang, sedikit mengkritisi ini.
mungkin kita tidak bisa mengkritisi atau menghakimi orang-orang karena Nggak itu bisa. selera mereka ya. Seleranya Mereka ada yang masing-masing, suka bener. seperti itu. Mungkin sekarang lagu-lagunya Cak Nan, lagunya dangdut-dangdut yang itu kan pasar. lagi ngehits. Jadi gini, kalau kita bilang apa, pasarnya iPhone ada sendiri, pasarnya Android ada sendiri. Jadi ya itulah Selera ya. selera, Selera, tergantung udah selera selera. sih. Dan kita sampai saat ini ya mungkin dibilang idealis, dibilang gimana ya monggo, tapi kita intinya bertahan dengan di sini lah, Di jalur musik. jalur musik yang itu untuk konsisten di sini. Unik. Dan Aku kita yakin juga kok. memaklumi juga ya, memaklumi walaupun sekarang lagi eranya lagi dangdut, Dangdut. ya nggak apa-apa. Kita Itu mungkin kita tidak pernah menolak bahwa dangdut yang seperti apa itu, kita tidak pernah menolak genre-genre itu. Oke. ada waktunya nanti. Tapi komposisi untuk kan ada banyak tuh, ada banyak etnik musik ya. Jadi mengidentitaskan diri menjadi menjadi sebuah band etnik musik gitu kan ya. Kalau menurut Mas sendiri yang paling bagus di Indonesia siapa? Semuanya bagus. Semuanya. Soalnya mereka juga punya karakter kayak Ko Etnika yang- bagus, bagus. Pulpul bagus. Semuanya punya yang karakter. yang benar-benar ini nih sering didengerin gitu deh. Kalau, Seneng aja. Saya seneng dengerin Dewa Bujana, Balawan. Kalau dulu apa Ko Etnika, banyak sih. Ko Etnika, terus Ko Etnika itu yang menang Indonesian bukan ya? bukan. Ko Etnika itu Jogja. tempatnya Jaduk yang Ferianto. punya Jadul. Oke. Bukan yang menang Indonesia Mencari Bakat itu bukan, ya? Bukan. Itu ada juga ya musik etnik yang menang itu juga ya? Kelanting. Kelanting ya. Kelanting. Heeh. Oke. Itu juga sempat jadi viral dan sempat disukai banyak orang juga ya. Musik di eranya pasti punya genre yang selalu naik ya. Genre berbeda-beda gitu loh. Jadi eranya sekarang yang naik apa? Iya. Besok sudah berubah lagi. Berubah lagi ya. Pasti selalu Tapi kan mempunyai kalau masa. di Romance itu kita kan juga mengikuti perkembangan terus. Jadi mau perubahan seperti apa, kita dengan tetap membawa dengan genre kita yang pakai gamelan etnik itu, tapi kita juga mengikuti perkembangan saat ini. Seperti apa yang paling disukai gitu. Mungkin sedikit kita bawakan pas di show gitu. Oh, sekarang yang lagi hits lagunya siapa sih? Kita cover dengan karakter kita. Karakter kita. Atau bisa collab juga ya dengan musisi-musisi reggae, ska, mungkin bisa juga kali ya. Sangat bisa. Tantangan sendiri ya. Oke deh, gimana ceritanya mereka nanti collab sama, kalau collab sama musik metal ini sedikit banyak udah ada gambaran karena Down for Love selama ini main selalu seperti itu walaupun masuknya di intro. Jadi tidak 100% ketika masuk vokal ya tetap dengan musik mereka sendiri, tapi gamelan masuk di opening awal semacam itu ya. Kemudian bagaimana dengan musik ska, musik reggae, kalau musik dangdut pasti udah sering ya, udah pernah. Nah, undang aja deh pokoknya, nanti saya juga datang nonton. Oke, sukses terus ya buat Romance Pitu. Jangan lupa buat follow Instagramnya @romance_pitu. Nah, dan nanti mereka juga bisa hadir dalam perhelatan hajatan Anda. Tentunya saya akan langsung di DM aja. Terima kasih untuk waktunya Mbak Rumania, makasih waktunya untuk Mas Joko Abad. Terima kasih juga undangannya sudah diundang di sini. Terima kasih. Ya, semoga kehadiran mereka berdua dan juga Romance Pitu ini menambah khasanah bermusik di tanah air ya. Yang ada sebagian orang yang kadang-kadang jenuh, aduh kok gitu-gitu aja sih gitu ya. Nah mungkin dengan hadirnya Romance Pitu ini jadi lebih bervariasi, berwarna ya. Thank you banget, sukses terus. Kita tunggu lagi nanti kehadirannya next untuk Talk Show Suara Rakyat tapi dengan tema yang berbeda kali ya. Kalian mungkin sudah diundang sampai kemana gitu, ke Jerman atau ke Prancis gitu ya. Amin. Internasional gitu. Oke, internasional mengiringi Paris Fashion Week ya. Oke, siapa tahu Nos gitu kan ya. Kita amini bersama. Oke, dan tentunya saya Antik Wijaya nampaknya harus undur diri di sesi Talk Show Suara Rakyat kali ini untuk untuk tema, nah itu dia. Untuk tema Romance Pitu bersama dengan Romance Pitu, etnik musik dari Kota Solo.
Akhirnya saya Antik Wijaya pamit beserta dengan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di sajian talk show Suara Rakyat di episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.